Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Iqbal Ramdhani dalam program Berita Aktual Esa Unggul. Satu-satunya berita yang informatif, aktual, dan terpercaya. Berita pertama datang dari kerusuhan yang terjadi di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Bentrokan kembali terjadi, kali ini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berikut berita selengkapnya. Ya, inilah salah satu pelaku yang terlibat dalam bentrokan kemarin. Pelaku yang menggunakan kemeja putih ini terlihat menembakkan senjata api ke arah lawannya. Dan ini juga salah satu pelaku yang juga terlihat menembakkan senjata api. Seperti diketahui sebelumnya bahwa dalam kerusuhan yang terjadi kemarin sempat terdengar bunyi senjata api beberapa kali. Dan polisi pun berhasil menemukan beberapa selongsong peluru. Kita beralih ke berita olahraga. Kabar gembira datang dari sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia akan menghadapi friendly match melawan timnas Uruguay. Pertandingan ini sangat berharga bagi timnas Indonesia karena timnas Uruguay akan menurunkan skuad inti di Piala Dunia 2010 termasuk Diego Forlan. Primera Division Liga Spanyol makin dekat ke Indonesia. Setelah Jose Antonio Reyes, winger Atletico de Madrid, mengunjungi 4 kota Juli lalu, sejumlah pemain lain akan tiba di Jakarta. Rekan klub Reyes, striker tenar Diego Forlan akan beraksi di Senayan Jumat 8 Oktober mendatang. Forlan hadir bersama tim nasional Uruguay untuk tanding persahabatan dengan Indonesia. Semifinalis Piala Dunia 2010 mengutus tim utama. Dari 20 anggota rombongan, 16 merupakan alumni Afrika Selatan 2010. Sejumlah 4 awak baru berupa 3 pemain Liga Italia dan 1 berasal dari Portugal. Selain Forlan, 3 pemain baru Primera Division ikut serta. Pindah dari Banfield, Argentina, Sebastian Fernandes mencetak gol di pekan perdana Liga, walau Malaga kalah 1-3 oleh Valencia di kandang. Malaga kalah lagi saat menjamu Sevilla. Gol kemenangan tamu berasal dari sundulan Martin Caceres, bek Uruguay yang musim lalu memperkuat Juventus dengan status pinjaman dari Barcelona. Dari AIK Stockholm, Swedia, Sebastian Eguren mengisi lini tengah Sporting de Gijón. Eguren dan kawan-kawan ialah janji mutu nomor 1, pelengkap Forlan, top scorer, dan pemain terbaik Piala Dunia. Semua orang pasti menyukai makanan yang bernama bakso. Tapi apakah Anda tahu, ada bakso yang disajikan dengan sensasi yang berbeda? Seperti di daerah Bandung, ada penjual bakso yang menamakan baksonya bakso kaget. Ingin tahu seperti apa? Berikut liputannya. Berbagai macam cara dilakukan pemilik rumah makan bakso untuk memanjakan lidah para penggemar bakso. Seperti halnya yang dilakukan Sri Mulyani, pemilik warung bakso kaget yang berada di Jalan Bungur, Kota Bandung. Berusaha untuk memiliki warung bakso yang berbeda dengan warung bakso lainnya, Sri Mulyani sengaja memilih jagung, udang, dan keju untuk dimasukkan ke dalam adonan bakso yang merupakan resep rahasia keluarganya. Namun para penggemar bakso harus berhati-hati dan siap-siap saja jika mulutnya terasa terbakar karena memakan bakso yang berisi cabai. Bakso tersebut sudah dikenal di Kota Bandung dengan nama bakso granat. Uniknya, selain para pengunjung, para pegawai warung bakso kaget tidak mengetahui bakso yang disajikan tersebut berisi apa. Sehingga para pengunjung dapat dikagetkan jika tiba-tiba memakan bakso granat. Seperti halnya Sapti, pengunjung yang mengaku sering mengunjungi warung bakso kaget ini mengatakan dirinya ingin mendapatkan bakso isi keju, tetapi yang ia dapatkan lagi-lagi bakso granat sehingga membuat dirinya kehausan. Rasanya top banget. Cuman ya itu, aku kok kebagiannya granat terus nih. Ya, untuk kedepannya sih pasti pengen kesini lagi. Soalnya kan belum dapat yang keju sama yang yang jagungnya aku belum dapat. Ya. Jadi sebelumnya belum tahu ya dapat kaget gitu aja. Dapat yang pedasnya belum tahu. Nggak tahu, saya itu di dalam meatballnya sendiri.
dari luarnya nggak kelihatan. Ide membuat bakso granat ini sengaja diciptakan Sri Mulyani untuk memanjakan para penggemar makanan bakso dengan rasa pedas. Dengan adanya bakso granat, penggemar bakso dan makanan pedas tidak usah menambahkan saus pedas atau sambal lagi ke dalam kuah baksonya. Jangan kaget juga jika dengan menyantap bakso kaget ini Anda turut beramal. Pasalnya, sebagian hasil penjualan di warung bakso kaget ini disisihkan untuk membantu dan meringankan anak-anak yatim piatu. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Info kuliner tadi mengakhiri kita pada siang hari ini. Saya berserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas.